Baik, teman-teman semua, mungkin kali ini saya ingin sedikit memberikan komentar ya terhadap dinamika ataupun situasi politik pada saat ini. Kebetulan saya pun sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di program studi ilmu politik di salah satu kampus negeri di Provinsi Riau gitu. Nah, jadi saya ingin sedikit memberikan komentar terhadap aksi daripada mahasiswa yang dilakukan pada hari ini gitu. Nah, jadi saya pun tidak menyalahkan perihal demo, karena kan itu adalah semua warga Indonesia ya, terutama mahasiswa gitu yang ingin menyampaikan tuntutan, dan itu dijamin oleh undang-undang dan dijamin oleh konstitusi kita gitu, tidak ada salah. Cuman pada kesempatan ini saya heran aja gitu kan, demonya mungkin perlu dipertanyakan gitu. Kenapa demonya diadakan di Bundaran HI gitu, kemudian kenapa tidak di Istana Negara ataupun di DPR RI, MPR gitu, yang jelas objek tujuannya kemana gitu, jelas yang menerima tuntutannya siapa gitu. Tapi kalau objek vital seperti Bundaran HI sebagai titik aksi gitu, cuman yang nggak habis pikir, di Bundaran HI yang menerima tuntutan itu siapa gitu. Nah, jadi saya menilai ini demo tujuan dan maksudnya untuk menciptakan sebuah kondisi yang chaos bisa jadi gitu kan, karena kan rata-rata aksi kita seringkali diboncengi oleh pihak-pihak tertentu gitu kan. Kadang-kadang aksi kita sampai dengan tengah malam gitu, padahal kan sudah dilarang dan sudah diberikan tenggang waktu bahwasanya kalau sudah jam 6 atau jam 7 malam itu sudah wajib membubarkan diri. Tapi kalau tetap berlangsung seperti pada malam hari ini ya, aksinya masih tetap berlangsung gitu, berarti ini aksi sudah tidak kondusif lagi dan sudah pasti diboncengi oleh masa aksi provokatif dari bukan yang dari masa aksi mahasiswa gitu, yang pastinya mahasiswa pasti sudah membubarkan diri. Cuman rata-rata demo kita yang seperti yang sebelumnya banyak diboncengi oleh pihak-pihak tertentu gitu, yang memanfaatkan situasi dan kondisi gitu. Cuman itu berunjuk rasa dan demonstrasi itu boleh gitu. Cuman yang jadi pertanyaan, pemerintah kan sekarang lagi fokus mengenai yang namanya situasi kondisi gitu. Mungkin kemarin sempat rupiah anjlok gitu kan, dolar menguat gitu sampai di angka 18 ribuan. Cuman melihat kondisi sekarang kan rupiah sudah mulai menguat gitu, sudah mulai naik di angka 17.000 gitu, 17.000. Nah, jadi kalau kita lihat mengenai rupiah kan adalah suatu usaha yang sudah maksimal yang dilakukan oleh pemerintah gitu, biar tidak banyaknya gejolak ataupun pertanyaan dari tengah masyarakat gitu. Itu yang mengenai rupiah. Mungkin mengenai saham pun sudah mulai, ISG sudah mulai menguat juga gitu kan, yang sempat anjlok gitu sekarang sudah ini gitu. Nah, jadi ini kan perlahan lagi ditata oleh pemerintah, lagi dibenahi gitu kan. Nah, jadi saya berharap sih ini cepat pulih lagi, karena situasi nasional kita kan sedang tidak baik gitu, karena lagi masa pembenahan yang dilakukan oleh presiden kita. Kita berilah waktu kepada presiden kita untuk membenahi semua ini. Kritik boleh, sampaikan dengan argumentatif gitu, kritik yang membangun, bukan dengan caci maki gitu kan. Nah, jadi apa yang disampaikan silakan sampaikan gitu. Kemudian berkaitan tentang program MBG juga di ini gitu. Yang saya lihat yang saya baca dari tuntutan pertama itu menolak MBG, kemudian menolak BBM pertama, untuk menolak kenaikan BBM pertama gitu, yang non subsidi. Ini kan kalau mengenai BBM pertama ataupun BBM non subsidi yang dinaikkan ini kan sudah sewajarnya juga, karena mengikuti harga pasar dunia gitu, karena persoalan energi terutama BBM ini kan tidak terlepas dari kondisi daripada geopolitik gitu kan. Nah, jadi goncangan dari perang di Timur Tengah, perang di mana-mana yang tidak kejelasan geopolitik dunia gitu, inilah yang membuat energi kita terhambat gitu kan. Nah, jadi suka tidak suka ya pemerintah harus menaikkan yang BBM non subsidi gitu. Tapi kan alhamdulillah sampai sekarang gitu kan, BBM non subsidi kita dalam hal ini Pertalite dan Solar masih terjaga di harga 10.000 gitu kan. Sementara negara-negara lain sudah menaikkan gitu. Sementara kita di Indonesia masih stabil kan untuk BBM subsidi ini. Ini kan patut kita apresiasi juga terhadap pemerintah yang tidak menaikkan BBM subsidi gitu. Karena ketika BBM subsidi ini dinaikkan, ini akan berimbas kepada kenaikan harga, inflasi gitu kan. Ini akan berdampak ke penurunan daya beli masyarakat gitu kan. Ini pasti
timbul gejolak yang besar ketika BBM subsidi ini dinaikkan. Tapi kalau selagi BBM non subsidi yang dinaikkan ini kan penggunanya adalah kalangan menengah ke atas, nah, jadi tidak terlalu berefek kepada dampak ekonomi kita di masyarakat kalangan bawah gitu. Nah, jadi saya tidak terlalu mengkhawatirkan gitu. Kemudian saya lihat juga dari tuntutannya, bahwasanya dalam tuntutan itu berbunyi bahwasanya Mas Aksi menolak program MBG gitu. Untuk program MBG sesuai artikel yang saya bikin karya ilmiah, MBG ini memang programnya bagus secara secara niat gitu kan, bahwasanya program ini bertujuan untuk perbaikan gizi, angka stunting yang menurun gitu kan. Nah, jadi tujuan program ini baik, cuman yang perlu dibenahi dalam program MBG ini adalah tata kelola pelaksanaan gitu, yang masih amburadul, yang masih perlu pembenahan, perlu perbaikan gitu, yang mana mengakibatkan sampai dengan sekarang banyak terjadi kasus gitu. Ini kan tidak terlepas dari tata kelola yang belum baik gitu. Inilah yang harus dibenahi daripada pemerintah. Sebenarnya kita tidak langsung menolak program MBG, cuman kita memberikan evaluasi total menyeluruh di program MBG-nya itu, mungkin dari pelaksanaannya, penganggarannya, pengawasannya, agar dana masyarakat melalui program MBG ini betul-betul tepat sasaran, betul-betul tidak dikorupsi seperti yang dilakukan oleh mantan kepala BGN yang kemarin ya, yang terjerat korupsi gitu. Ini kan sangat disayangkan gitu, yang mana anggaran triliunan gitu kan, tapi tidak dikelola dengan baik. Ini kan akan memberi catatan gitu terhadap ketua BGN yang baru. Nah, jadi harapan kita MBG ini tetap berjalan, cuman perlu pelaksanaan dan evaluasi total secara menyeluruh daripada program MBG ini gitu, agar kesalahan-kesalahan yang terjadi di yang kemarin tidak terulang lagi gitu. Ini yang perlu kita dorong, yang perlu kita desak, pemerintah harus segera evaluasi total mengenai program MBG. Bukan berarti ini program ini gagal total, bukan, tapi perlu di pembenahan dari aspek yang saya bilang tadi gitu. Nah, jadi saya tidak sepakat program MBG ini